Nah, teman-teman, ingin tahu bagaimana jalan ceritanya? Mari dengarkan Ade mendongeng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Sehat-sehat semua kan? Pada kesempatan kali ini, Adel akan mendongeng dengan judul Batu Menangis. Dan dongeng ini Adel ambil dari buku Legenda Cerita Rakyat penerbit Medina Ilmu yang ditulis oleh Arista dengan judul Batu Menangis. Alkisah di sebuah desa yang sangat terpencil di Pulau Kalimantan Barat, hiduplah seorang janda miskin dan seorang putrinya yang cantik jelita bernama Darmi. Mereka tinggal di gubuk tua di ujung desa. Kehidupan mereka menjadi miskin usai ayah Darmi meninggal. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ibu Darmi bekerja di sawah. Sedang Darmi seorang gadis yang malas dan manja. Apapun permintaannya harus dikabulkan. Setiap hari ibunya meminta Darmi untuk pergi ke sawah mencari nafkah, Darmi selalu menolak. Nak, ayo bantu ibu pergi ke sawah. Hah? Aku tidak mau ke sawah, Bu. Panas. Nanti kulitku yang putih ini jadi kotor kena lumpur. Aku tidak mau, Bu. Apakah kamu tidak kasihan sama ibu, Nak? Ibu sudah tua. Tidak, ibu saja yang pergi ke sawah. Sudah menjadi tugas ibu kan mencari nafkah karena ayah sudah tiada. Begitulah perkataan Darmi setiap hari. Akhirnya ibu berangkat ke sawah, sedang Darmi di gubuk terus bersolek. Namun setelah sang ibu dari sawah, kemudian Darmi meminta uang tepat yang diperoleh ibunya untuk dibelikan alat kecantikan ke pasar. Ibu, mana uang banyak? Sini, aku minta. Jangan, Nak. Uang ini digunakan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Tapi, Bu, benakku habis. Aku harus membeli yang baru. Ibu tidak pernah menolak permintaan Darmi. Suatu hari, Darmi ikut ibu pergi ke pasar karena Darmi ingin membeli kuda yang ia inginkan. Namun, ada yang aneh dengan Darmi. Ibu, aku malu berjalan dengan ibu. Kenapa kamu malu berjalan dengan ibu, Nak? Karena ibu jelek dan miskin. Ibu pun hanya diam dan menangis di dalam hati. Di tengah perjalanan, mereka berdua bertemu dengan teman Darmi yang tinggal dari kampung lain. Hei Darmi, mana kamu? Hah? Aku hendak ke pasar membeli bedak. Lantas, siapa yang berjalan di belakangmu itu? Apakah dia ibumu? Hah? Ibu
Akhirnya, ibu tiba-tiba berhenti dan duduk di tepi jalan. Melihat hal itu, Darmi marah besar dan bertanya, "Ibu, mengapa ibu berhenti? Ayo bu cepat jalan, kita pergi ke pasar." Namun, ibu tidak menghiraukan ucapan Darmi. Ibu terus menengadahkan tangannya ke atas sambil menangis. "Ya Tuhan, ampunilah hamba-Mu yang lemah ini, ya Tuhan. Hamba-Mu tidak bisa mendidik anak hamba yang durhaka ini, ya Tuhan. Tolong hukumlah anak hamba ini dengan perbuatan yang menimpa, Tuhan." Kemudian langit tiba-tiba mendung. Petir menyambar-nyambar. Suara guntur bergemuruh memekakkan telinga. Dan perlahan-lahan kaki Darmi terasa kaku. Darmi mulai panik dan takut. "Ibu, ibu, apa yang terjadi dengan kakiku, ibu? Kakiku mulai berubah menjadi batu, ibu. Tolong maafkan Darmi, ibu. Darmi berjanji tidak akan mengulangi lagi, ibu. Darmi akan menjadi anak yang berbakti kepada ibu. Maafkan Darmi, ibu." Darmi pun terus menangis memohon maaf kepada ibunya. Tapi apa hendak dikata, nasi sudah menjadi bubur. Darmi yang durhaka itu hanya menangis dan menangis menyesali perbuatannya. Sebelum kepalanya berubah menjadi batu, Darmi masih menitikkan air mata. Peristiwa tersebut disaksikan oleh banyak orang. Oleh karena itu, masyarakat menyebutnya batu menangis. Luar biasa.